Hai brosis, balik lagi di Hai Cinema. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Equalizer 2. Film ini akan bercerita tentang seorang mantan agen rahasia yang selalu berusaha memberikan keadilan bagi orang yang membutuhkannya. Film ini disutradarai oleh Antoine Fuqua dan diperankan oleh banyak sekali cast ternama seperti Denzel Washington dan yang lainnya. Oke, saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler, dan juga buat kalian yang belum subscribe, mohon subscribe-nya guys. Bantu kami mencapai 100.000 subscriber di tahun ini. Dan juga ada pengumuman nih buat kalian. Mulai sekarang kita buka channel baru yang khusus membahas film perang. Langsung aja cek channelnya, link ada di deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Robert McCall yang bekerja sebagai supir taksi online. Robert dulunya adalah seorang agen rahasia Amerika Serikat yang memalsukan kematiannya, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui hal ini kecuali sahabatnya, yaitu Susan. Robert juga selalu memperhatikan seluruh penumpangnya dan bersikap baik kepada mereka. Di tempat lain, kita diperlihatkan mengenai tragedi pembunuhan yang terjadi kepada sebuah keluarga di Belgia. Sang istri ditembak bagian kepalanya, dan kemudian si suami ditodong menggunakan pistol yang sama untuk membunuh istrinya tadi. Ternyata mereka sudah dijebak dan disetting sedemikian rupa sehingga tragedi ini terlihat seperti pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya. Scene kembali berpindah. Kali ini Robert mendapatkan orderan dari seorang wanita yang terlihat kesakitan. Kemudian Robert pun pergi dari sana. Namun ia terlihat ragu karena melihat wanita tersebut kesakitan. Setelah itu Robert malah kembali dan masuk ke dalam sebuah apartemen. Ternyata apartemen itu adalah tempat tinggal seorang pria yang memperkerjakan wanita tadi. Robert berpura-pura kalau kartu kredit yang mereka pakai untuk membayar sudah invalid. Tapi kemudian Robert mengatakan kalau wanita tadi sedang tidak baik-baik saja. Ia membawanya ke rumah sakit untuk diberikan penanganan dan meminta kepada para pria yang berada di apartemen agar bertanggung jawab. Namun bukannya minta maaf, mereka malah menyerang Robert karena merasa tersinggung. Robert yang seorang mantan agen rahasia pun tidak merasa kesulitan melawan mereka, dan juga ia memiliki kemampuan semacam insting yang sangat tajam. Dan dalam sekejap mereka semua pun dikalahkan. Handed. Are you right or left? Handed. Right. Call 911. Setelah itu ia pun langsung pulang ke rumahnya. Namun saat di luar rumah, ia melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Ia tahu kalau ada seseorang yang sudah menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia pun langsung bersiaga dengan mengeluarkan sebuah senjata dan masuk ke dalam rumahnya pelan-pelan. Tapi ketika sudah di dalam, ia tahu kalau orang yang masuk adalah Susan, sahabatnya saat masih menjadi agen dahulu. Mereka pun kemudian berpelukan dan makan malam setelahnya. Setelah itu mereka pun keluar dan berjalan untuk mencari taksi yang akan mengantarkan Susan pulang ke rumahnya. Namun saat di jalan, Susan memberikan nasihat kepada Robert agar berhenti melakukan kebiasaannya, yaitu membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dan membalas pelakunya dengan kekerasan. Hal itu tentunya akan mengancam keselamatannya, walaupun Susan tahu kalau Robert memiliki kemampuan yang hebat. Lalu mereka pun menemukan taksi dan Susan pun pergi dari sana. Esoknya ia melihat kalau kebun di depan rumahnya sudah dirusak oleh para bocil ganggu. Bahkan tembok rusun juga menjadi korban dan dicoret-coret dengan cat semprot. Kemudian ada seorang anak laki-laki bernama Miles yang menawarkan bantuan untuk mengecat tembok itu kembali. Namun tentunya ia meminta bayaran dan Robert pun setuju. Kemudian scene berpindah. Kali ini Susan yang bekerja sebagai detektif sudah berada di Belgia untuk mengungkap misteri yang terjadi pada kasus pembunuhan di sana. Pada misi kali ini Susan didampingi oleh rekannya yang bernama Dave. Dari raut wajahnya, Susan terlihat sudah menemukan sebuah fakta menarik pada kasus ini. Tapi setelah itu mereka pun langsung pergi dari sana dan pulang ke hotel. Namun ketika sudah di kamarnya, ia tiba-tiba didatangi oleh dua orang pria yang berniat untuk merampoknya.
Lalu di tempat lain, Robert mendapatkan sebuah telepon dari Brian, suami Susan, dan diberitahu bahwa Susan sudah dirampok saat sedang menjalankan misinya di Belgia. Ia pun dibunuh oleh perampok itu. Robert pun langsung bergegas datang ke rumah Susan, namun hanya mengawasinya dari luar saja. Lalu ketika para pelayat sudah pulang semua, barulah ia masuk dan bertemu dengan Brian. Brian menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Robert dan mengatakan kalau Susan dirampok saat di hotel. Padahal ia tidak pernah memakai perhiasan apapun kecuali cincin pernikahannya dengan Brian. Ia juga mengatakan kalau agensi akan bekerja sama dengan Interpol untuk menemukan pelaku dari perampokan dan pembunuhan kali ini. Dan setelah itu Robert pun langsung pulang ke rumahnya. Di rumahnya Robert langsung bergerak untuk memeriksa seluruh catatan yang akan berguna untuk mengungkapkan pelaku dari pembunuhan Susan. Ia juga melihat seluruh rekaman CCTV dari hotel tempat Susan dirampok. Scene berpindah. Kali ini kita diperlihatkan dengan dua orang pria yang adalah pelaku dari perampokan yang Susan alami. Di sana mereka sedang bersantai sambil mendengarkan musik bersama. Namun tiba-tiba ada telepon yang masuk dan mereka kesulitan untuk menemukan handphone yang terus berdering. Setelah itu tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam kamar mereka dan mereka pun meninggal seketika akibat ledakan itu. Mampus. Ternyata ada seorang pria misterius yang menjadi dalang dari ledakan tadi. Sejauh ini kita belum tahu apa maksud sebenarnya dari pria tadi, tapi nanti kita bakal tahu. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Oke, lanjut. Scene kembali berpindah. Kali ini Robert bertemu dengan Dave, yaitu rekan kerja Susan saat berada di Belgia. Awalnya Dave kaget karena yang ia tahu kalau Robert sudah meninggal saat mereka sedang menjalankan misi bersama. Namun Robert memberitahu kalau hari itu bukanlah hari kematiannya. Lalu mereka pun berbincang mengenai musibah yang sudah terjadi kepada Susan. Robert memberitahu kalau kasus ini bukanlah perampokan biasa dan ia mengatakan kalau perampokan ini sudah diatur sebelumnya. Ia memaparkan fakta bahwa Susan tidak pernah memencet tombol lift dan mengatakan kalau para perampok sebenarnya sudah mengetahui di lantai berapakah Susan tinggal. Kemudian Robert juga memberikan kertas laporan otopsi dan mengatakan kalau ada hal lain yang terjadi karena Susan sudah ditusuk dengan tusukan yang terlihat dilakukan oleh profesional. Lalu Dave pun berjanji akan membantunya dan menemukan pembunuh Susan yang sebenarnya. 2 millimeters below a third rib. Close quarter technique. Exactly. Saat di rumahnya, Robert malah mencoba melakukan reka adegan terhadap kasus yang sedang diteliti oleh Susan di Belgia. Dalam khayalannya, ia mencoba membayangkan kalau ia sedang berada di ruangan TKP dan mencoba memahami apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dari situ, Robert mulai paham mengenai apa yang sebenarnya sudah terjadi di sana. Setelah itu, Robert langsung menelpon Dave dan memberitahu bahwa sebenarnya kasus Belgia bukanlah kasus pembunuhan istri oleh suaminya yang kemudian bunuh diri, melainkan ada orang lain yang berada di ruangan itu dan merekayasa kasus pembunuhan yang sudah terjadi, seolah-olah suaminya lah pelakunya. Ia juga mengatakan kalau Susan sebenarnya sudah tahu mengenai fakta sebenarnya dari kasus tersebut, makanya Susan dibunuh agar kasus tidak terungkap. Setelah itu Dave pun berterima kasih dan meminta untuk segera menginfokan seluruh hal yang Robert ketahui. Lalu suatu saat Miles datang ke rumah Robert untuk meminta tagihan karena sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu mengecat tembok depan rusun. Kemudian Robert pun mempersilahkan Miles untuk masuk. Ketika di dalam, Miles melihat dinding rumah Robert mulai kusam. Lalu Miles pun kembali menawarkan untuk mengecat tembok rumah Robert dan Robert pun sepakat. Besoknya, Robert kembali menjalankan pekerjaannya sebagai supir taksi online. Namun hari itu ia mendapatkan penumpang yang memiliki gelagat yang sangat aneh. Robert pun mulai curiga dan benar saja ternyata orang itu berniat untuk membunuh Robert. Saat pria itu mengeluarkan pisau, Robert pun langsung memacu mobilnya dan membuat orang itu terpental. Kemudian Robert berhasil mematahkan tangan pria itu saat ia hendak menusuknya. Namun pria tadi tidak tinggal diam. Sekarang ia mengeluarkan pistol dari sakunya dan berniat untuk menembak Robert. Namun Robert lebih cerdik dan mampu membunuh pria itu. Kemudian ia pun mengambil handphone miliknya dan mengecek kalau saja ada petunjuk mengenai dalang di balik kejadian ini. Dan Robert juga menghilangkan jejak dengan membakar mobil miliknya.
Besoknya, Robert datang ke rumah Dave dan menceritakan kalau ada seseorang yang ingin membunuhnya. Kemudian Robert memberikan handphone yang sudah ia ambil dari pelaku dan meminta Dave untuk menyelidiki handphone itu. Dave pun berjanji akan menemukan pelakunya. Namun tiba-tiba, Robert mengeluarkan handphonenya dan menelpon sebuah nomor dan malah handphone milik Dave yang berdering. Ternyata Dave adalah dalang dari semua yang sudah terjadi, termasuk pemalsuan kasus yang terjadi di Belgia, kemudian perampokan dan pembunuhan Susan, setelah itu peledakan apartemen pelaku perampokan Susan, dan terakhir percobaan pembunuhan kepada Robert. Lalu Robert menyuruh Dave agar menyelanya dan membuktikan kalau bukan dirinya lah pelakunya. Namun Dave malah mengaku dan mengatakan kalau sekarang situasinya sudah berubah dan semuanya semakin kacau setelah ia mengetahui bahwa Robert ternyata masih hidup dan malah ikut-ikutan mencoba memecahkan kasus Belgia. Setelah itu mereka berdua pun keluar dari rumah dan dihampiri oleh seluruh tim Dave yang menjadi petugas lapangan dari seluruh kasus yang terjadi. Dave mengancam Robert kalau dia akan membunuhnya. Namun Robert menyela dan mengatakan kalau dialah yang akan membunuh mereka. Kemudian Robert pun meminta tumpangan kepada istri Dave dan pergi dari sana dengan aman. Setelah itu Robert langsung menjemput Brian untuk menyelamatkannya dan menjelaskan kalau mereka berdua sudah diincar oleh pembunuh Susan yang sebenarnya. Dan Robert pun membawa Brian ke tempat yang aman. Di tempat lain, Miles yang sedang mengecat tembok rumah Robert ditelepon oleh Robert dan diberitahu agar segera bersembunyi di balik lemari buku di kamarnya. Robert menjelaskan kalau ada orang yang mencoba untuk membunuhnya dan Miles sedang tidak beruntung karena kebetulan sedang berada di sana. Miles pun langsung masuk ke balik lemari buku dan bersembunyi di sana. Untungnya, Miles bergerak cepat dan Dave tidak berhasil menemukan Miles. Tapi saat Miles mengira kalau Dave sudah pergi, ia malah langsung keluar dan akhirnya ditangkap oleh Dave. Di tempat lain, Robert pergi ke rumahnya yang dahulu saat istrinya masih hidup. Ia pergi ke sana untuk mempersiapkan kedatangan Dave dan anak buahnya karena ia yakin kalau Dave akan datang ke sana. Kebetulan kota tempat ia tinggal dahulu sedang kosong dari penghuni karena sudah dievakuasi agar terhindar dari badai besar yang sedang terjadi. Dan benar saja, tidak lama Dave bersama timnya pun datang. Mereka pun langsung berpencar untuk mencari Robert. 3 orang lain bertugas menyisiri setiap gang dan rumah untuk mencari Robert, sedangkan Dave langsung naik ke atas menara untuk mengawasi pergerakan tim dan mencari Robert dari atas sana. Kemudian seseorang melihat Robert berlari di kejauhan dan langsung mengejarnya. Resnick menggantikan Dave dan memimpin tim untuk bergerak di bawah dan ia yang akan melaporkan kejadian yang ada di bawah kepada Dave. Kemudian Resnick menyuruh seseorang untuk masuk ke sebuah rumah. Di dalam, orang itu melihat mesin jahit yang bergerak sendiri. Kemudian ia melihat Robert dari pantulan cermin dan langsung menembak cermin tersebut. Lalu tiba-tiba Robert keluar dan langsung membunuh pria tadi menggunakan sebuah senjata pelontar tombak besi dan tepat mengenai kepalanya. Kemudian Resnick segera masuk ke dalam rumah dan melihat kalau anggotanya sudah terbunuh. Ia pun melaporkan hal ini kepada Dave dan langsung bergerak untuk kembali mencari Robert. Namun saat salah seorang anggotanya sedang berjalan perlahan, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan Robert yang langsung menikamnya dengan pisau. Orang itu pun mati dan hanya menyisakan Resnick di bawah. Kemudian Dave langsung menyuruh Resnick agar segera menemukan Robert dan membunuhnya. Di tempat lain, Robert yang sedang berada di dalam rumah mempersiapkan kedatangan Resnick dengan membuka seluruh karung tepung dan membuatnya berterbangan di dalam rumah. Ia berencana untuk menggunakan tepung yang berterbangan sebagai senjata karena bisa bereaksi terhadap ledakan dan menciptakan ledakan yang lebih besar lagi. Kemudian Dave menyuruh Resnick untuk masuk ke sebuah rumah yang dicurigai kalau Robert berada di sana. Resnick pun bergegas masuk dan membuka pintu rumah dan kemudian ia langsung melemparkan sebuah granat ke dalam. Namun ledakan dari granat itu diperbesar oleh tepung tadi yang menyebabkan Resnick terkena efek dari ledakan yang besar dan ia pun mati saat itu juga. Setelah itu, Robert menghubungi Dave menggunakan walkie-talkie yang ia ambil. Ia mengatakan kalau sekarang tersisa mereka berdua saja. Namun Dave memberitahu kalau ia sudah menyiapkan rencana cadangan, yaitu ia sudah menjadikan Miles sebagai sandera. Dan juga ia mengancam akan membunuh Miles jika Robert tidak menyerah. Untungnya ada sebuah angin besar yang menerbangkan Dave sehingga ia terbentur dengan besi di belakangnya. Namun Dave masih berhasil berdiri dan langsung mencari keberadaan Robert. Akan tetapi
Tapi tiba-tiba Robert muncul di belakangnya dan langsung menyerangnya. Tapi Dave cukup tangguh dan masih bisa bertahan. Kemudian terjadilah baku hantam yang cukup seru di atas sana. Namun ternyata Robert masih cukup tangguh dan mampu mengalahkan Dave. Di akhir, Robert mengeluarkan ulti dan menusuk Dave dengan menggunakan pisau yang ia pegang. Setelah itu Robert melemparkan Dave ke tebing pantai. Lalu setelah itu Robert pun langsung menyelamatkan Miles yang disekap di dalam bagasi mobil dan membawanya pulang ke rumahnya. Di dalam rumah, Robert langsung mengobati Miles yang tertembak di pahanya. Dan kemudian mereka berdua pun duduk sambil memandangi badai besar yang sedang terjadi di pantai. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu menghormati supir taksi online. Ntar tiba-tiba didatangin ke rumah kita dan kita malah dibunuh cuy. Ngeri cuy. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like dan komen juga film yang kalian ingin kami bahas. Oke, sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.